Kami hari ini mewakili calon Wakil Bupati Haji Harno SE dan Wakil Calon Bupati Haji Bayu Andrianto SE. Dalam hal ini saya Nimrodin Gule dan Sri Wayuningsih akan membacakan pokok-pokok pikiran dalam permohonan ini. Yang pertama, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin yang mulia dianggap dibacakan. Lewat ya, silakan. Kedua, kedudukan hukum pemohon, mohon izin juga untuk dianggap dibacakan. Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon izin juga dianggap dibacakan. Jadi pilkada serentak kemarin menurut saya alhamdulillah sukses. Dan itu patut diapresiasi. Memang sistem demokrasi di Indonesia masih melalui proses. Tapi sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik dalam menentukan seorang pemimpin. Sistem demokrasi banyak kelemahan, diakui oleh banyak ilmu politik. Tetapi itu diakui saat ini yang dianggap terbaik. Dan di Indonesia secara teori itu paling rumit dan juga diakui baik. Demokrasi yang menjadikan sebuah sistem untuk memilih seorang pemimpin. Makanya ada jargon yang menyatakan bahwa demokrasi itu bentuk damai dari sebuah peperangan. Jadi kalau dari pemilu kada yang serentak yang terdiri dari 224 kabupaten, 9 provinsi dan 37 kota yang memajukan di MK itu sejumlah 135. Kalau saya nganggap ya wajar-wajar. Ketimbang kalau memilih seorang pemimpin itu di zaman dahulu itu peperangan. Terus ada juga sistem lain yang kemarin heboh itu. Tawaran dari orang-orang sebagian, menurut saya sebagian orang-orang Islam, khususnya Hizbut Tahrir dengan konsep khilafah. Kalau menurut saya malah gak dunung itu. Kok nggak dunung itu? Kenapa? Masalahnya satu, secara ekstrim sistem itu sudah rusak. Kedua, logika yang dasar-dasar yang jadi acuan itu juga bukan teks dari Quran hadis, tapi berdasar kaidah-kaidahnya. Logika-logikanya dia yang disandarkan pada agama. Aku lali istilahnya apa iku aku nak. Substansi kekhalifahan itu kan kalau pemilihan khalifah sendiri bentuknya kan macam-macam,
Misalnya pada saat Abu Bakar itu kan di Sakifah Bani Sa'idah itu kan, mereka berkumpul, dari orang Ansor mengajukan, dari orang Muhajirin mengajukan, tapi kan kemudian Abu Bakar bilang gitu, bahwa yang harus memimpin itu orang Muhajirin karena Islam itu lahir di Mekah, ini itu alasannya. Nah, tapi setelah Umar itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Nah, pada saat Utsman itulah Abu Bakar menunjuk Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi pemilihan kepemimpinan sendiri, misalnya itu kita sebut sebagai kekhalifahan, itu caranya pun berbeda-beda. Ya, itu yang sering dikatakan oleh Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, bahwa Khulafaur Rasyidin kekhalifahan itu pun tekniknya berbeda-beda. Nah, apalagi sekarang yang diusung oleh HT itu, Hizbut Tahrir itu konsepnya Taqiyuddin An-Nabhani. Apa itu diterima? Kalau mau kita buka sejarah lebih lanjut, Khalifah Nyun Sewu itu, Khalifah Abu Bakar itu kan juga ada keluarga Nabi yang nggak menerima. Versinya orang Syiah. Ya pendukungnya Sayyidina Ali. Ya makanya. Tapi itu untuk sejarah kaum Islam, khususnya orang Indonesia biasanya ditutup. Sudahlah, orang-orang sahabat-sahabat itu semuanya baik. Lebih banyak baiknya. Maksud saya begini, kalau diperbandingkan antara pilkada dengan kekhalifahan, itu berarti tidak kongruen, tidak ya mempertentangkan dan menyamakan, tapi tidak pada bidang yang sama. Kekhalifahan itu menurut saya lebih ke bentuk pemerintahan. Tapi bentuk pemerintahan sendiri pada saat zaman Sayyidina Umar itu udah hampir menyamai dengan kehidupan modern, udah ada pos. Jadi orang berkirim surat ada pos itu pos yang mengirim surat itu kan zaman Abu Bakar udah mulai dirintis. Terus hotel-hotel untuk penginapan itu juga mulai dirintis. Terus perundang-undangan itu yang memulai juga Sayyidina Umar. Jadi secara sistem kepemerintahan ya cuman pemilihannya itu ditunjuk oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Tapi dalam membangun pemerintahan itu Sayyidina Umar itu cenderung sangat modern kalau menurut saya itu. Terheran-heran juga. Kalau saya semodern-modernnya zaman dulu tetap. Oh iya, enggak. tapi kan tetap masih mencari bentuk kan. Jadi ada misalnya trias politika dan sebagainya itu kan ya sejarah yang kemudian perjalanan sejarah kan, perjalanan teori politik itu kan. Ya makanya kalau saya itu tetap berpendapat bahwa sistem apapun, sistem transportasi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem sekarang itu lebih modern. Kalau bagus, oh iya bagus, tetapi dalam kondisi situasi saat itu. Kalau itu ditarik sekarang, tetap menurut saya itulah ketinggalan zaman. Kompleksitas sekarang juga sangat banyak. Ya, saya setuju itu. Jadi bentuk apapun itu dari proses pembelajaran manusia, perjalanan peradaban itu ya begitu. Nah ini sekarang ini sudah disepakati oleh rakyat Indonesia, pilkada sistemnya demokrasi, one man one vote.
kembali lagi tadi bahwa sistem demokrasi itu bentuk damai dari perang, dari memilih seorang pemimpin. Jadi ya wajar saja bila ada yang tidak terima dan ada solusinya mengajukan di MK. Kalau zaman yang diceritakan tadi zaman Abu Bakar ada yang nggak mungkin makan, itu bukan madhab Syafi'i, bukan Nyun Sewu, bukan aliran Syiah. Sejarah itu mutawatir bahwa Siti Fatimah itu tidak baiat terhadap Abu Bakar. Sayyidina Ali baiat itu setelah Siti Fatimah kapundhut. Tapi ya sudahlah, para sahabat, menurut saya lebih setuju gaya Imam Ghazali, gaya orang-orang ulama-ulama NU, ulama-ulama Nusantara yang bahwa kita nggak usah, kalau kita mempelajari kelemahan-kelemahan para sahabat itu cukup untuk sejarah, tetapi tetap berkesimpulan bahwa mereka sangat banyak baiknya daripada tidak baiknya, bahkan sangat sedikit.